Jadi pertama yang kita persiapkan tentu yaitu sekam padi yang sudah saya rendam ya. Maaf untuk video terpotong ya. Jadi ini adalah sekam padi yang sudah direndam selama 1 malam atau 12 jam yang dicampur dengan kapur dolomit. Jadi teman-teman bisa mencampur dengan kapur dolomit atau kapur kalsit ya. Untuk ukuran paling sekitar kapur dolomitnya itu 3 sendok. Itu sudah cukup ya. Dan apabila sudah direndam selama 1 malam dengan kapur dolomit atau kalsit, kemudian saya menyaringnya dengan kain tipis. Jadi ini kain tipis bertujuan untuk mengurangi kadar air yang tersimpan di media sekam padi ini ya. Jadi saya mencoba untuk meniriskan atau membuang sisa-sisa air yang masih terkandung di media sekam ini. Nah, setelah ditiriskan seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu tinggal mengukus. Jadi saya akan mengukus, bukan merebus ya. Jadi beda antara merebus dengan mengukus. Kenapa saya melakukan proses pengukusan? Karena kalau direbus itu kadar airnya akan semakin tinggi pula. Berbeda dengan dikukus. Kalau dikukus, insya Allah kadar airnya itu tidak akan terlalu tinggi, soalnya tidak langsung berkenaan dengan air rebusan. Dan adapun alat yang saya gunakan yaitu seperti ini ya, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, jadi ini namanya langseng. Kalau di kampung saya namanya langseng atau dandang ya. Jadi menggunakan saringan supaya tidak langsung terkena oleh air. Adapun waktu proses pengukusan, saya menggunakan waktu selama 30 menit, paling lama sampai 40 menit. Jadi itu sudah cukup ya. Apabila sudah mencapai waktu 30 sampai 40 menit itu sudah cukup. Kemudian saya angkat dan ditiriskan kembali. Ditiriskan supaya kadar airnya tidak terlalu tinggi dan sambil menunggu media ini tidak panas ya. Kurang lebih selama 7 jam. Jadi selama 7 jam proses pendinginan, maka media sekam ini insya Allah akan dingin dan sudah siap untuk diberikan bibit jamur tiram. Dan ini teman-teman sudah sekitar 7 jam media sudah dingin, maka langkah selanjutnya yaitu proses pembibitan ya. Baik 1 botol ataupun setengah botol juga boleh ya. Jangan terlalu banyak kalau bibitnya dapat beli. Tapi dikarenakan saya membuat sendiri bibitnya ya, dan ini adalah sisa bibit, maka saya akan habiskan saja ya. Tanggung sekali-kali untuk percobaan juga, karena bibitnya itu bukan dapat beli ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui cara pembuatan bibit, silakan bisa dilihat video sebelumnya ya. Dan ini adalah spatula yang sudah disemprot dengan spiritus ya. Kenapa saya menyemprotnya dengan spiritus? Ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri atau spora jamur liar yang menempel di alat spatula atau alat inokulasi ya.
Jadi untuk memperkecil tingkat kegagalan, kita harus serba bersih dan tetap menjaga ya. Tangan juga harus disemprot, karena nanti bibit yang akan kita taburkan di media sekam ini nanti harus diaduk lagi, dan saya akan mengaduknya menggunakan tangan langsung ya, untuk mempercepat. Bisa dilihat oleh teman-teman ya. Sama saja untuk pemberian bibit, tinggal dikorek saja dan langsung ditaburkan ke media sekam. Bisa dihabiskan 1 botol ya, dikarenakan ini adalah bibit sisa, saya habiskan saja. Alhamdulillah. Dan kemudian langkah selanjutnya itu proses memasukkan ke dalam toples. Tentu toples yang kita sediakan itu harus bersih dan disemprot juga ya dengan spiritus ataupun dengan alkohol. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bakteri yang menempel di wadah yang akan kita gunakan. Baik, langsung saja. Apabila sudah kita aduk menggunakan tangan, maka langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke dalam toples kecil ini ya. Sedikit dipadat-padatkan untuk menambah kualitas tumbuh jamur nanti. Jadi jangan terlalu gembur ya, sedikit dipadatkan sampai ke atas. Silahkan disimak videonya ya. Nah, untuk videonya ini tidak terlalu bagus ya, mohon dimaklum saja, tinggal disimak saja oleh teman-teman ya. Jadi seperti ini. Dan apabila media ini sudah dirasa cukup padat, maka langkah selanjutnya yaitu proses pemberian tutup menggunakan kertas yang disemprot dengan alkohol ataupun spiritus. Saya menggunakan koran ya, karena adanya koran saya menggunakan koran. Kenapa media ini harus ditutup? Karena yang pertama, untuk menjaga oksigen yang dibutuhkan media tumbuh jamur tersaring dari kotoran-kotoran baik yang ada di udara ataupun yang di darat. Jadi media ini tetap membutuhkan oksigen, tetapi harus steril ya, harus bersih. Itu tujuan yang pertama. Bisa dilihat setelah ditutup menggunakan koran ataupun kertas yang lain dan diikat dengan karet gelang seperti ini ya. Maka langkah selanjutnya yaitu tinggal masuk ke dalam proses inkubasi. Jadi proses inkubasi adalah proses penyimpanan dan proses menunggu di mana miselium atau akar jamur tiram ini akan merambat memenuhi seluruh media sekam. Harus disimpan di tempat yang bersih ya, supaya meminimalisir
bakteri yang akan masuk. Nah, dan ini adalah penampakan setelah 24 jam kurang lebih, maka akar jamur tiram atau miselium akan sudah mulai merambat ya. Jadi sudah terlihat ada perubahan, tanda-tanda kehidupan, sudah mulai ada perambatan ya. Jadi kalau tidak gagal, jadi perambatan miselium ini akan semakin terlihat jelas. Jadi akan semakin putih, bertambah hari akan semakin putih, dan pada akhirnya nanti apabila sudah mencapai waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, maka di situ jamur akan sudah mulai terlihat ya, yang diawali dengan tumbuhnya pinhead jamur tiram. Semakin bertambah hari ini akan semakin bertambah, dan ini adalah penampakan setelah kurang lebih 1 minggu ya, maka miselium pun akan semakin merambat. Kalau kontaminasi, apabila terjadi kegagalan, miselium pun tidak akan berjalan seperti ini ya. Jadi ada mandek atau ada sesuatu yang menyumbat, dikarenakan ini bibitnya lumayan banyak, dan perambatan miselium pun akan semakin cepat memenuhi media. Setelah kurang lebih hampir 1 bulan, 3 minggu lebih, maka penampakan pinhead pun sudah semakin terlihat, tetapi tidak di bagian permukaan atasnya. Jadi ini malah tumbuhnya di bagian tengah dan juga bawah. Kenapa demikian? Perkiraan saya dikarenakan airnya itu menurun ke bawah. Jadi turun ke bawah, kadar airnya ini bisa dilihat oleh teman-teman ya. Itu yang di bawah itu air ya. Jadi yang di atas akhirnya kering. Jadi airnya itu semuanya turun ke bawah tuh. Maka langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba untuk menyobek toples di bagian tengah yang sudah muncul anak jamur tiram. Nah, seperti ini ya. Saya sobek, karena di atas itu kemungkinan kecil tidak akan tumbuh jamur tiram, disebabkan kering, karena airnya itu sudah mulai turunnya ke bawah. Maka langkah selanjutnya saya menyimpannya di kamar mandi ya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pinhead jamur ini akan keluar dan tumbuh besar, karena harus disiram ya. Apabila sudah seperti ini, maka harus terus disiram ya teman. Jadi sampai hari kedua. Nah, ini hari pertama disiram. Setelah berbentuk seperti ini ya, jadi besarnya seperti ini, harus disiram 3 kali dalam sehari. Nanti besoknya di hari kedua disiram lagi sama seperti hari ini ya. Jadi 3 kali penyiraman. Kenapa demikian? Karena pinhead itu membutuhkan air. Nah, ini adalah hari kedua dari hari yang kemarin, maka ini juga harus disiram selama 3 kali paling banyak, dan paling sedikit 2 kali. Lakukan penyiraman sore
lakukan penyiraman pagi, siang, dan sore. Dan paling sedikit yaitu lakukan penyiraman pagi dan sore hari. Jadi sengaja saya simpan di kamar mandi untuk mempermudah proses penyiraman. Dan apabila sudah hari ketiga dan daun jamurnya ini sudah semakin lebar, maka tidak usah dilakukan penyiraman lagi ya. Jadi seperti ini. Tinggal masuk ke proses panen. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat.